Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Arna Erlinda, NPM 1812069, kelas 6F, mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Semarang. Di sini saya akan melakukan micro teaching tugas magang 2 yang diampu oleh Pak Kusni Wahyudin. Di sini saya akan menjelaskan materi pengukuran geometri kelas 3 SD Negeri Sayung 1, AD 3.0, 4.0 tentang diagram gambar. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian diagram dan macam-macam diagram. Diagram adalah suatu representasi simbolis informasi dalam bentuk geometri dua dimensi, sesuai teknik visualisasi. Kadang, teknik yang dipakai memanfaatkan visualisasi tiga dimensi yang kemudian diproyeksikan ke permukaan dua dimensi. Kata grafik bisa dipakai sebagai sinonim kata diagram. Yang pertama yaitu diagram batang. Diagram batang biasanya digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk kategori. Untuk menggambar diagram batang, diperlukan sumbu datar dan sumbu tegak yang saling berpotongan. Terdapat dua macam diagram batang, yaitu diagram batang vertikal dan diagram batang horizontal. Yang kedua yaitu diagram garis. Diagram garis biasanya digunakan untuk menyajikan data yang berkesinambungan dan berkala. Seperti pada diagram batang, untuk menggambar diagram garis diperlukan sumbu datar dan sumbu tegak yang saling berpotongan. Yang ketiga yaitu diagram lingkaran. Diagram lingkaran biasanya digunakan untuk menunjukkan perbandingan satu data terhadap keseluruhan. Biasanya, besar daerah pada lingkungan dinyatakan dalam persen atau derajat. Untuk diagram lingkaran yang dinyatakan dalam derajat, kamu harus membagi lingkaran menjadi juring-juring atau sektor-sektor. Nah, di sini kan materi pengukuran atau geometri kelas 3 membahas tentang diagram gambar. Nah, diagram gambar atau piktogram adalah diagram di mana datanya disajikan dalam bentuk gambar atau lukisan untuk mewakili benda yang menampilkan banyak benda sesungguhnya. Diagram lambang atau piktogram adalah penyajian data dalam bentuk gambar-gambar dan mewakili nilai-nilai tertentu. Gambar-gambar yang digunakan biasanya adalah gambar-gambar yang relevan dengan permasalahan. Apabila data mengenai hal-hal yang menarik dapat dilukiskan dalam gambar-gambar, maka diagram gambar dapat dibuat. Misalnya, penduduk dilambangkan dengan gambar orang, kendaraan dilukiskan dengan gambar mobil atau sepeda motor, dan lain-lain. Penyajian data dalam bentuk piktogram lebih mudah dalam menjumlahkan karena setiap gambar mewakili jumlah tertentu. Selain itu, penyajian data dalam bentuk piktogram juga lebih menarik. Namun, piktogram juga memiliki sedikit kekurangan. Di antaranya adalah sulitnya membedakan setengah dan satu sepertiga gambar atau jumlahnya tidak dapat diwakili dengan satu unit gambar, sehingga penggunaan piktogram sangat terbatas. Selain itu, penyajian data dalam bentuk piktogram kurang efisien dan tepat. Nah, di sini ada contoh diagram gambar yang membahas tentang satuan pendidikan dan contoh lainnya. Misalnya, tingkat pendidikan TK memiliki jumlah tingkat satuan TK memiliki jumlah 8. Nah, di sini dijelaskan bahwa satu gambar orang itu mewakili 20 orang. Jadi, jika tingkat pendidikan TK memiliki 8 orang, berarti jumlahnya ada 160 orang. Nah, contoh yang kedua yaitu tingkat pendidikan SD. Di tingkat pendidikan SD, ada 9 orang, ada 9 gambar orang. Nah, jika satu gambar orang mewakili 20 orang, maka jumlah tingkat pendidikan di SD ada 190 orang. Nah, tingkat pendidikan yang ketiga yaitu tingkat SMP. Di tingkat SMP ada 5 gambar orang. Jika satu orang memiliki
Jika satu orang mewakili 20 orang, maka di tingkat pendidikan SMP ada 100 orang. Nah, tingkat pendidikan yang selanjutnya adalah tingkat pendidikan SMA. Di tingkat pendidikan SMA ada 6 gambar orang. Jika satu gambar orang mewakili 20 orang, maka tingkat pendidikan di SMP berjumlah 120 orang. Contoh yang kedua yaitu tentang hari, jumlah, dan gambar. Nah, di hari Senin jumlahnya ada 70 dan di gambar ada 7 orang. Di keterangannya, 1 orang mewakili 10 orang. Maka di hari Senin ada 7 gambar orang, berarti jumlahnya ada 70 orang. Dan contoh berikutnya, hari Selasa ada 8 gambar orang. Nah, keterangannya kan 1 orang mewakili 10 orang. Berarti hari Selasa ada 80 orang. Di hari Rabu juga sama. Ada 6 orang dan 1 orang mewakili 10 orang. Maka jumlahnya ada 60. Di hari Kamis ada 50 orang. Jadi jika satu orang mewakili 10 orang, maka di hari Kamis memiliki jumlah 50. Di hari Jumat ada 9 orang. Jika satu orangnya mewakili 10 orang, maka hari Jumat memiliki jumlah 90. Di hari Sabtunya ada 7 orang gambar. Nah, satu gambar orang mewakili 10 orang, maka jumlah di hari Sabtu ada 70. Di sini juga ada contoh lagi, yaitu gambar lele. Nah, di warung 1 memiliki 3 ekor lele. Di keterangannya, 1 ekor lele yang besar mewakili 10 ekor, dan 1 lele kecil mewakili 5 ekor. Di warung 1 terlihat bahwa lelenya ada 3, yaitu lele yang besar. Nah, di keterangannya lele yang besar itu satunya mewakili 10 orang. Berarti di warung 1 ada 30 ekor lele. Di warung yang kedua ada 3 ekor lele juga, namun yang satu berukuran kecil. Nah, di keterangannya untuk 1 ekor lele yang kecil mewakili 5 ekor. Maka jika 2 ekor lele besar itu mewakili 10 ekor, maka jumlahnya ada 20, dan 1 ekor lele kecil mewakili 5 ekor, berarti ada 5 ekor. Nah, jumlah di warung yang kedua yaitu 25 ekor lele. Nah, di warung yang ketiga ada 2 ekor lele besar. Jadi, 1 ekor lele besar mewakili 10 ekor, maka di warung ketiga ada 2 ekor lele besar, berarti ada 20 ekor lele. Yang keempat, ada 4 ekor lele. Nah, di situ terlihat bahwa ada 3 ekor lele besar dan 1 ekor lele kecil. Maka 3 ekor lele besar mewakili 30. Dan yang kecil mewakili 5 ekor, berarti ada 35 ekor lele. Yang kelima, warung yang kelima yaitu ada 2 gambar ekor lele, yang 1 ekor lele besar dan 1 ekor lele kecil. Jika 1 ekor lele besar mewakili 10 ekor dan 1 lele kecil mewakili 5 ekor, maka jumlahnya ada 15 ekor. Itulah contoh-contoh yang bisa saya berikan. Dan ini ada satu contoh lagi, yaitu tentang tahun banyak sapi. Nanti bisa dikerjakan untuk tugas di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.